Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan memasuki tema 4 globalisasi dengan subtema 1 globalisasi di sekitarku. Tentu kalian sudah sering mendengar kata globalisasi ya. Berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi ini merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Apakah kalian tahu dampaknya apa? Nah, di pembelajaran satu ini, tujuannya adalah satu, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kedua, siswa mampu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Dan ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik serta sumbernya. Ayo kita masuki pembelajaran pertama. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo kita amati ya berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Kita lihat peta berikut ini. Nah, ini adalah gambar jam tangan. Jam tangan ini biasanya diproduksi di negara Swiss. Kemudian, ini adalah gambar karpet. Karpet ini biasanya diproduksi di negara Turki. Dan ini adalah boneka atau mainan-mainan lainnya berasal dari Tiongkok atau Cina. Sedangkan Jepang terkenal dengan mobilnya. Ada Suzuki, Toyota, Daihatsu, itu semua berasal dari Jepang. Nah, Indonesia sendiri terkenal dengan batiknya. Dan yang terakhir ini adalah susu. Susu ini terkenal dari Selandia Baru. Globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Kita simak berikut ini. Nah, ini ada wacana tentang Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu berbagai negara lain. Nah, ini gambarnya ya. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai puncak acara adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dang Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Nah, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi setelah menyimak wacana tadi?
Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional ya, yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia juga ikut serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nah, setelah itu kita akan mengisi tabel ya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial di masa globalisasi. Jadi bentuk kerjasamanya ada bermacam-macam. Ini contohnya. Pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, menjaga perdamaian antar anggota. Nah, bentuk kerjasamanya, lalu peran Indonesia adalah mengirimkan bantuan berupa tenaga maupun logistik kepada negara yang dilanda bencana atau konflik. Lalu, Indonesia juga ikut serta berperan aktif dalam kerjasama bilateral. Tadi bidang sosial sudah, sekarang kita lanjut ke bidang budaya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang budaya di masa globalisasi, contohnya menyelenggarakan festival dan pekan film, kemudian mengadakan program pertukaran acara televisi dan juga radio. Peran Indonesia di sini adalah memberikan sponsor kepada seniman lokal untuk mengikuti festival ASEAN. Selain itu, juga mengundang seniman dari negara ASEAN lain untuk pentas di Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak sih, listrik mempunyai peranan penting juga loh di era globalisasi? Bagaimana ya kira-kira produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Setelah ini, ayo kita membaca teks eksplanasi ilmiah, yaitu menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Kita akan cari tahu ya, bagaimana sih listrik dihasilkan? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai pertama masuk melalui pintu, lalu diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Lalu air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Terakhir, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga dapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik? Ayo, setelah kita membaca,
Temukanlah informasi yang kalian dapat pada tiap paragrafnya. Nah, ini Ibu sudah berikan tabelnya. Kalian isi, ini untuk tugas kalian hari ini. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan ingat tugasnya dikirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.